Halo, Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis laporan keuangan bank. Sebelumnya, perkenalkan, nama Umardi Johan Mesak, NIM 19190227 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Alfonso, NIM 19190117. Perkenalkan, nama saya Erik Afrinati, NIM 18190181. Perkenalkan, nama saya Desli Osila, NIM 18190186. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yudi Arianto Ngara, NIM 18190189. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Rosina Bumau, NIM 17113018. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, penjelasan tentang analisis laporan keuangan bank menurut para ahli. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Martono dan Harjito 2007. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laporan rugi atau laba. Yang kedua, Prastowo dan Julianti pada tahun 2002 mendefinisikan analisis laporan keuangan sebagai suatu proses pertimbangan dalam membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan untuk menentukan estimasi dan prediksi mengenai kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, pengertian analisis laporan keuangan bank. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit kecil agar dapat memaksimalkan unit tersebut dari berbagai sisi permasalahan. Laporan keuangan adalah bentuk hasil laporan yang didesain dalam bentuk neraca, rugi atau laba, dan arus kas dana, sehingga analisis laporan keuangan didefinisikan merupakan penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih signifikan dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan dalam penghasilan keputusan yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikut adalah kegunaan laporan keuangan bank. Yang pertama, screening awal dalam pemilihan investasi. Kedua, perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. 3. Diagnosis terhadap masalah manajerial, operasi, dan atau masalah-masalah lainnya. 4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. 5. Memperkecil ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Analisa keuangan bank pada prinsipnya sama dengan analisa keuangan pada umumnya. Perbedaannya adalah bank hanya memerlukan rasio-rasio tertentu saja, bukan berarti rasio lain tidak dapat digunakan. Berikut metode dan teknik analisis laporan keuangan bank. Secara umum, metode analisis laporan keuangan bank dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, metode analisis horizontal atau dinamis. Metode analisis horizontal atau dinamis adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut analisis dinamis karena metode ini pos-pos yang sama untuk periode yang berbeda. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain dengan teknik perbandingan, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis perubahan laba kotor. Yang kedua, metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis vertikal atau statis adalah
Metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisa laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Baik, saya akan melanjutkan materi dari analisis laporan keuangan bank. Pengertian rasio. Rasio adalah hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya yang dinyatakan dalam persentase desimal atau pecahan dalam pertimbangan analisa rasio keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai standar analisa suatu laporan keuangan. Klasifikasi rasio. Menurut Mahmud Hanafi dan Halim tahun 2007, rasio keuangan didasarkan dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan rugi atau laba dan neraca. Menurut Weston dan Copeland tahun 1999, rasio keuangan dapat digolongkan menjadi berikut ini. Ada 6 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Dan yang keenam, rasio penilaian. Jadi, rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Yang kedua, rasio leverage mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Ketiga, rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. 4. Rasio profitabilitas yaitu mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan. Yang kelima, rasio pertumbuhan yaitu mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Yang keenam, rasio penilaian mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Menurut Munawir 2004, berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan antara 1. Rasio neraca. Yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca, misalnya current ratio dan assets ratio. Yang kedua, rasio laporan rugi laba, yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan rugi laba, misalnya proses profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, rasio antar laporan adalah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba, misalnya tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover, sales to inventory, sales to fixed asset, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, analisis rasio diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Rasio likuiditas, yaitu suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Subindikator yang digunakan adalah rasio lancar dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar atau utang lancar. Yang kedua, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivitasnya. Subindikator yang digunakan adalah rasio perputaran total aktiva dengan rumus
perputaran total aktiva sama dengan penjualan atau total aktiva tetap. 3. Rasio solvabilitas, yaitu total terhadap total aset yang mengukur persentase dari dana yang diberikan oleh perusahaan yang menggambarkan kemampuan modal menjamin hutang tersebut. Subindikator yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dengan rumus total utang terhadap total aktiva sama dengan total utang dibanding total aktiva. 4. Rasio profitabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba tertentu dengan mengukur efektivitas manajemen dari keuntungan penjualan dan investasi. Subindikator yang digunakan adalah profit margin dengan rumus profit margin sama dengan laba bersih berbanding penjualan. 5. Rasio pasar, yaitu rasio atas harga pasar saham terhadap nilai buku yang memberikan indikasi terhadap perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang relatif. Subindikator yang digunakan adalah PER dengan rumus price earning ratio sama dengan harga per lembar saham dibagi laba bersih per lembar. Selanjutnya, tujuan analisis ratio. Tujuan analisa ratio yaitu agar dapat menyikap hubungan perbandingan kondisi atau kecenderungan komponen ratio tersebut dengan keputusan yang diambil perusahaan dalam menilai efektivitas keputusan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menurut Prasto dan Julianti, menyatakan bahwa analisis rasio dapat menyikap hubungan dan sekaligus menjadi pasar perbandingan hanya melihat kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Materi berikut adalah keunggulan dan keterbatasan analisis ratio. Keunggulan analisis ratio yaitu 1. Ratio merupakan ikhtisar statistik yang mudah dibaca dan ditafsirkan. 2. Sebagai pengganti sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan secara rinci dan rumit. 3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 4. Bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan model prediksi. 5. Menstandarisasi size perusahaan. 6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan melihat perkembangan perusahaan secara periodik dan prediksi tren perusahaan di masa mendatang. Keterbatasan analisis ratio yaitu 1. Kesulitan dalam memilih ratio untuk kepentingan pemakainya. 2. Keterbatasan akuntansi atau keterbatasan teknik laporan keuangan. 3. Jika data untuk rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung rasio. 4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 5. Perbandingan perusahaan karena teknik dan standar akuntansi yang digunakan tidak sama yang dapat menimbulkan kesalahan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.